Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang meminta dan Tuhan memberi. Tentu ayatnya kita sudah mengetahui di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca di dalam ayat ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pengabulan doa meminta ini, ditulis oleh 3 Injil, yaitu Injil Lukas, kalau kita membaca dalam Lukas 11 ayat yang ke-9, dan Injil Yohanes, walaupun tidak sama isinya, saya akan bacakan, pada hakikatnya ada korelasi yang intinya itu sama, ya. Ayat 16, Yohanes 16 ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Itu yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 16 ini. Nah, meminta di dalam bagian Matius 7 ini justru intinya itu di ayat 11, yaitu ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu yang intinya. Jadi mintalah maka kamu menerima. Tuhan tidak berjanji bahwa meminta A maka Tuhan akan memberikan A juga. Tapi ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang meminta kepadanya. Pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Ya, ini jaminan. Karena ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ada 3 bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita meminta. Meminta itu adalah satu bentuk anak kepada Bapa. Dalam korelasi anak kepada Bapa, sama seperti anak kepada Bapa tadi, maka kita sama. Allah itu sebagai Bapa kita, sebagai sumber pemberi. Kita minta, jangan kepada yang lain. Jadi yang pertama meminta, yang kedua percaya kepada Bapa. Percaya kepada Bapa, bahwa Bapa akan memberi. Dan yang ketiga, meminta yang baik. Nah ini, jangan-jangan kita salah dalam meminta. Kita bukan minta roti, tapi kita minta batu, maka Bapa jelas tidak memberi. Ya. Atau meminta ular, maka Bapa tidak akan memberi ikan. Atau kita meminta yang lain, ya, yang di sini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya, kalau kita minta roti, sesuatu yang baik, pasti Tuhan Allah Bapa memberi roti. Jadi, tapi kalau kita minta batu, ya jelas Tuhan tidak akan setujui. Jadi 3 perkara ini, yang pertama meminta, yang kedua percaya kepada Bapa sebagai sumber pemberi, dan yang ketiga adalah apa yang kita minta. Jangan-jangan kita minta ular. Ya, kan kita sering ya. Contohnya begini. Balas dendam, amarah. Kemudian ini ya, ini umum. Telinga kita ini sering mendengar, ini umum. Biar Tuhan yang membalas. Artinya apa? Artinya kita menyerahkan biar Tuhan yang membalas. Membalas apa? Membalas keinginan kita, kebencian kita, membalas kemarahan kita. Biar Tuhan yang membalas. Ya, itu adalah permintaan ular
Itu adalah permintaan kita minta batu, bukan minta roti, bukan minta ikan. Tapi kalau kita minta kepada Bapa, Bapa ampuni dia. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang meminta. Meminta adalah bentuk hubungan antara anak dengan Bapa. Bentuk antara kita, umatnya, dengan Allah sebagai pemberi berkat. Dan kita percaya Allah memberi yang terbaik kepada kita. Apa yang kita minta? Mintalah yang berkualitas, mintalah yang baik, maka Tuhan akan memberi yang baik. Tuhan memberkati. Amin.